Selamat pagi Sobat GPIB yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita kembali dalam program Morning Call bersama saya Gloria Natalia Patiselano Kansil, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethlehem Sungai Ambawang. Di pinggiran Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat, bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur Engkau membangunkan kami di pagi hari yang baru ini dengan segala kuat dan sehat, dan kami percaya segala berkat yang baru Tuhan sediakan. Karena itu Bapa, mengawali segala sesuatunya di hari yang baru, di minggu kerja yang baru ini, kami mau mendengarkan firman-Mu agar sungguh-sungguh kehidupan kami terarah seturut kehendak-Mu. Hati dan pikiran telah kami buka, bimbinglah kami ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh berkuasa atasnya, berfirman atas kami, dan Roh Kudus-Mu juga memampukan kami mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sobat GPIB, pagi ini bersama kita akan merenungkan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 40 yang menyatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian pembacaan Alkitab. Dalam berbagai kisah Tuhan Yesus yang dibuat film dan biasanya dibuat drama dalam hari-hari raya gerejawi, Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai laki-laki yang gagah, hidungnya mancung, biasanya rambutnya gondrong, kulitnya putih, begitu ya, dan sangat rupawan. Gambaran mengenai Tuhan Yesus dibuat sangat baik, sehingga ketika kita melihat sosok yang rupawan itu, tentu kita akan ada dalam penghormatan penuh. Tapi bagaimana dengan sosok Tuhan Yesus yang digambarkan dengan sosok yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti gambar di atas ini. Gambar di atas ini adalah gambar patung yang dibuat oleh seorang pemahat, Timothy Scalf, kalau saya tidak salah. Dia adalah seorang pematung dari Kanada yang terinspirasi melihat seorang homeless atau seorang tunawisma yang tertidur di bangku taman. Sehingga pada akhirnya dia membuat sebuah patung yang menyerupai Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu patung ini adalah patung yang menyerupai Tuhan Yesus? Karena di kakinya ada lubang paku. Patung yang dibuat ini diberikan nama Jesus the Homeless,
Bagaimana kita melihat gambaran Yesus sebagai seorang yang tunawisma, orang yang jauh dari kata rupawan, orang yang jauh dari kata terhormat. Ibu bapak saudara yang terkasih, sobat GPIB dimanapun berada, hari ini kita melihat satu perenungan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus mengenai bagaimana itu kerajaan Allah dan penghakiman akhir secara khusus. Secara gamblang Tuhan Yesus menggambarkan bahwa pada penghakiman akhir akan dipisahkan. Manusia dari semua bangsa akan dipisahkan menjadi dua kelompok, di kanan dan di kiri. Diibaratkan yang kanan adalah domba, yang kiri adalah kambing. Yang kanan termasuk orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sementara kelompok kambing kita tahu adalah kelompok yang terkutuk. Pemisahan ini terjadi, pengelompokan ini terjadi karena sesuai dengan perbuatan orang-orang tersebut semasa hidupnya. Apa yang Yesus katakan di ayat 34, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang di sebelah kanan, kelompok orang yang di sebelah kanan dan kelompok orang yang di sebelah kiri dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Dengan penuh kerendahan hati, orang di sebelah kanan bertanya kepada Bapa, kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami tahu bahwa engkau adalah orang asing? Dan apa jawab Yesus di ayat yang ke-40? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sobat GPIB yang diberkati Tuhan, Yesus sendiri mengidentikan dirinya sebagai orang yang paling hina. Yesus tidak mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang rupawan, orang yang terhormat, orang yang terpandang, melainkan orang-orang yang hina. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita telah menerima anugerah keselamatan. Semua manusia menerima anugerah keselamatan yang sama dari Allah. Maka anugerah keselamatan itu harus kita wujudkan dalam perbuatan baik kepada sesama kita yang membutuhkan. Orang benar yang dikelompokkan di sebelah kanan bertanya kepada Tuhan, kapan kami melihat? Mereka tidak tahu bahwa yang mereka perbuat dalam kasih kepada sesama, nyatanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang di sebelah kiri pun mereka menyesali karena mereka tidak tahu kapan Tuhan datang dan menjumpai mereka. Mereka tidak tahu bahwa mencintai Tuhan sama dengan mencintai sesamanya yang membutuhkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sobat GPIB dimanapun berada, hari ini kita mau mengingat kembali satu hal, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan berdasarkan cinta kita kepada Tuhan, yang kita lakukan terhadap sesama, itu bukan supaya kita menerima tempat yang baik, kita mendapat tempat di kelompok orang-orang benar. Perbuatan kita yang baik, perbuatan kasih kita kepada sesama adalah wujud rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang mau diingatkan kepada kita saat ini, orang-orang yang dikelompokkan di sebelah kanan itu bukan karena prestasi iman mereka, tetapi karena mereka mewujudkan iman, mewujudkan rasa syukur mereka itu karena mereka percaya Allah telah mengasihi mereka, maka mereka wujudkan kasih itu kepada orang lain, sesama yang membutuhkan dalam tindakan yang baik. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini memberikan gambaran, memberikan petunjuk di manakah Tuhan yang kita layani itu. Tuhan menghadirkan dirinya lewat orang-orang yang menderita, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terabaikan oleh dunia. Pada mereka inilah diri Tuhan, pada diri mereka inilah Tuhan hadir. Dan Tuhan mau kita melayani Dia lewat sesama kita. Karena itu, sobat GPIB,
Mari kita memulai satu hari ini, bahkan satu minggu ini, untuk melakukan hal kecil namun menyenangkan hati Tuhan lewat sesama kita. Karena disitulah Tuhan berada dan senantiasa menunggu kita untuk menyenangkan hatinya. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sobat GPIB, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari yang baru ini. Kami mohon biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah, di pagi hari yang baru ini, mengawali minggu kerja yang baru, kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bawa keluarga kami kepadamu ya Tuhan, suami, istri, anak, orang tua kami. Kiranya Engkau mau berkati masing-masing pribadi. Tuhan mau berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan. Orang tua kami dalam usia yang lanjut, suami dan istri kami dalam usaha kerja masing-masing. Tuhan, dalam kehidupan berumah tangga kami tetap memohon kasih sayang Tuhan yang menyatukan kami. Kami juga mempertaruhkan kehidupan pekerjaan kami, Allah, usaha kami dimanapun itu, di kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta, di sekolah, di pasar, di jalan, di sawah, di ladang, di warung-warung tempat kami berjualan, di toko-toko, apapun itu Tuhan, kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan campur tangan dalam tugas kerja kami, agar tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan di dalamnya. Kami pertaruhkan kehidupan kami bergereja dan bermasyarakat. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang diberkati Tuhan, demikianlah program Morning Call kita di hari ini. Kiranya kita semua tetap sehat, tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom, salam sejahtera buat sahabat GPIB. Mewakili seluruh majelis jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor, mengajak dan menghimbau seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 347 jemaat dan pos-pos pelayanan dan bagian jemaat untuk mendukung kami dalam doa dan dana untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja IMB dan pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bantuan Bapak Ibu melalui dana dapat dikirim melalui rekening di bawah ini. Bahkan bisa melalui kontak person di bawah ini. Untuk itu, mari dukung dan doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.